Oke, berikut struktur organisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun visi dan misi dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia adalah: yang pertama, visi Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan selanjutnya, misi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirumuskan ke dalam 5 misi, antara lain: membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya, melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas penyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi: untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: 1. Merumuskan, menetapkan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud. Jadwal retensi arsip dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Tujuan. Jadwal retensi arsip bertujuan untuk menyediakan dan pemanfaatan data atau informasi secara optimal dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna administrasi di lingkungan Kementerian Hukum yaitu contoh dan daftar Hak Asasi penilaian Manusia. arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama yaitu jenis arsip badan hukum, contohnya perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan. Retensi aktif yaitu sampai dengan dibubarkan, dan inaktif 5 tahun. Nah, arsip ini bisa dimusnahkan kecuali yang berskala nasional permanen. Untuk nilai guna arsip yaitu nilai guna administrasi teknis hukum perdata. Nah, yang kedua ada pelayanan hukum pidana dan gerasi. Yang pertama ada pendapat hukum pidana umum, pendapat hukum pidana khusus, dan saksi ahli. Untuk retensi aktif yaitu 2 tahun dan yang inaktifnya yaitu 3 tahun. Nah, nilai guna arsipnya yaitu nilai guna administrasi teknis hukum pidana. Lalu yang ketiga ada partai politik. Yang pertama ada pendaftaran. Yang kedua ada sengketa partai politik, dan yang ketiga pembubaran partai politik. Untuk retensi aktifnya yaitu sampai dengan pembubaran partai atau 2 tahun. Lalu yang inaktif, yang pertama 5 tahun, yang kedua 8 tahun, dan yang ketiga 10 tahun. Lalu nilai guna arsipnya di sini yaitu nilai guna administrasi teknis hukum tata negara.
Oke, lalu yang keempat itu ada yang pertama ekstradisi, itu retensi aktifnya 10 tahun dan inaktifnya juga 10 tahun. Yang kedua, ratifikasi hukum internasional untuk retensi aktifnya 2 tahun dan yang inaktifnya 3 tahun. Lalu yang ketiga, perjanjian internasional di bidang hukum yang aktif sampai dengan perjanjian berakhir dan inaktifnya 3 tahun. Arsip ini bersifat permanen. Untuk nilai guna arsip ini yaitu nilai guna administrasi teknis hukum internasional. Lalu yang kelima, yang pertama ada program legislasi nasional, lalu program legislasi daerah, dan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Nah, untuk retensi aktifnya 2 tahun dan inaktif 5 tahun. Nah, untuk keterangannya, arsip ini dimusnahkan kecuali masternya permanen. Lalu untuk nilai guna arsip ini bernilai guna perencanaan pembinaan hukum nasional.